Asin roh hamadiham dohot damai nasian di bata amai. Dohot cian anakna Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Huria di Tuhata amanami danami keluarga besar para halalu HKBP Jati Sampurna membantu tema di perayaan Advent Natal Janet main siang Lukas itu 2 ayat 15. Nama dok jala dinalahoi aka suruh-suruhani sian nasida dopak kicang masih patohan ma aka parmahan beta mahita tu Bethlehem taidama nama saon nabi nabotohon ni Tuhani tuhita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Itu surat itu. Saya akan coba dalam waktu 10 menit khotbah ini selesai, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah lapar. Jangan menunggu gacek-gacek pernah mungkin ngamal pernah masuk. Alam hidup purhakwa pengamale. Saya menyebut Natal itu dalam 4T. Yang pertama, Natal itu akan kita bisa perbuat menjadi sebuah tontonan. Dan realita mengatakan, dan realita juga membuktikan, memang Natal adalah sebuah tontonan kita lakukan. Kita sering memperlakukan Natal itu adalah sebuah tontonan yang mempertontonkan segala kemampuan kita, mempertontonkan keahlian kita, dan mempertontonkan kepribadian kita sendiri. Itu sebabnya Natal tidak pernah terlepas dari selfie dan foto-fotoan. Dan Bapak Ibu Saudara, jika dikatakan Natal itu tidak terlepas dari selfie dan foto-fotoan, video-videoan, yang paling unik adalah, coba kalau Anda Bapak Ibu Saudara berfoto bersama, setelah difoto, foto siapakah yang pertama Anda lihat? Hah? Foto diri sendiri. Puasa. Gagak wow. Ganteng wow. Selalu kita ingin melihat bahwa foto kita yang pertama sekali untuk kita lihat, untuk kita perlihatkan, dan kita ingin membuat sebuah pengakuan bahwa saya cantik, lebih cantik daripada mereka. Saya lebih ganteng daripada mereka. Saya lebih rapi daripada mereka. Sehingga ketika Natal itu kita lakukan sebuah tontonan, maka itu tidak terlepas dari ego diri kita sendiri. Sehingga Natal itu adalah menjunjung
diri sendiri, bukan menjunjung Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat. Maka jika Natal itu kita perlakukan sebagai tontonan, salah total. Karena ketika Natal menjadi tontonan, maka kita sebenarnya sedang menonton diri kita sendiri, bukan sedang menonton karya Allah. Kita sedang ingin pembuktian tentang diri kita sendiri, bukan pembuktian karya Allah yang lebih berperan di dalam diri kita. Dan kedua, Natal itu bisa menjadi sebuah tuntutan. Yang ada adalah tuntutan demi tuntutan. Aduh warna teh mau dilokon, nomor pakai seorang mahitai na warna onahan warna teh. Reskot dua ayah. Sehingga merasa kita menjadi tertuntut. Ikon odo si pakai otak. Anak tadi pasti pegdo si kota. Aku berang marulus kan. Ena marulus doniku. Iwa mangin na. Baru aku batu data. Buat lulus daniku. Ena pemparohahon. Oh, aku dapat itu kira harus marulus. Bukan salah bukan. Tapi memang sering Natal itu menjadi tuntutan kepada setiap peserta Natal itu. Sehingga karena Natal itu kita buat menjadi sebuah tuntutan, maka Natal itu bukan menjadi sukacita tapi menjadi beban tuntutan. Tidak lagi meringankan tapi menjadi memberatkan. Saya dia malu baju dia warna merah, saya dia warna biru, saya dia warna kuning. Bukan saya katakan salah, bukan, tidak. Tetapi memang realitas seperti itu. Natal itu menjadi tuntutan terhadap diri kita sendiri, sehingga kita menjadi memaksakan diri terhadap sesuatu hal sehingga menjadi beban. Tetapi kita juga tidak bisa lepas bahwa Natal itu menjadi sebuah tantangan. Menjadi sebuah tantangan, dan itulah itu yang ketiga. Mengapa saya katakan Natal itu menjadi tantangan? Ketika Natal itu menjadi sebuah tontonan bahwa kita mempertontonkan diri kita, kemampuan kita. Ketika Natal itu menjadi sebuah tuntutan, maka akan lahir sebuah tantangan. Masihkah engkau dalam sebuah menontonkan dirimu dan menjadi sebuah pemenuhan tuntutan? Masihkah engkau mau untuk tetap meninggikan Yesus dalam dirimu? Bodoh pehita margogo di dalam pertontonan, di dalam tuntutan itu membuat Yesus yang lahir, yang kita pestakan itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih diutamakan daripada diri kita. Itu yang menjadi tantangan terbesar, tantangan iman kita. Jangan-jangan kita sudah gagal membuat Yesus itu lebih mulia, lebih tinggi, tapi malah kita yang lebih terdepan. Harusnya bukan kita yang lebih terdepan, tapi Yesus yang lebih terdepan. Sekalipun kita mempertontonkan diri kita dalam kemampuan kita, sekalipun ada banyak tuntutan yang membuat kita terbeban, tapi biarkanlah Yesus selalu menjadi terdepan. Dengan demikian, agar Yesus menjadi terdepan, maka jadikan Natal itu menjadi yang keempat, yaitu tuntunan. Natal itu menjadi tuntunan. Natal itu menuntun kita untuk betul-betul percaya
Yesus itu benar lahir. Natal itu harus menuntun kita untuk percaya Yesus itu juru selamat. Berbicara tentang tema pada perayaan Natal ini, beta mahita tulis. Ada dua kata yang paling berarti di sana. Nomor 5 beta, mari. Kata beta, kata mari dalam bahasa Indonesia adalah sebuah ajakan. Dan inilah peranan kita sebagai penatua gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pertohonan, sebagai majelis, sebagai perhaladu, mengajak orang lain. Beta, sudahkah itu kita lakukan atau tidak? Jika itu belum kita lakukan, maka Natal ini mengajarkan kepada kita, jadilah perhaladu yang benar, yang selalu mengajak, menugihon, tak paimang, ada tugihon dongami, tugihon ruasmi, tak sekolah padita, pangasahonot tuktusi, tidak. Kamu padita itu tonda, mano gunung ruasi, dihamu, tahu? Harus berjalan bersama. Manugunu, molo holak kami padita do harap ponomu manugunu guruasi obat do hari tiga mana guna nami. Alai molo welu puluh setiwa hari sada be itu welu jalan itu sido kita manugiho beta. Para ruasi di situ kita sebagai partohon parhalan. Daklah kamu parhalan, hampat kita ikut tunggu dohon nami. Beta alalido temani Natal di bagas satikion madok beta sana relevan tuh kita parhalan supaya semua berkata beta. Asa sugi medok tu buas beta tu dia Bethlehem ima bolo tema. Ada apa dengan Bethlehem? Ada apa dengan Bethlehem? Mengapa kita diarahkan, diajak ke Bethlehem? Ada apa dengan Bethlehem? Bethlehem itu adalah sebuah saksi tentang lahirnya Yesus. Sebab di sanalah Yesus itu lahir. Maka ketika Bethlehem itu adalah sebuah saksi tentang lahirnya Yesus, maka kita diarahkan kepada Bethlehem supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan benar Yesus itu lahir. Pohon Yesus itu mati. Ada apa di Bethlehem? Bethlehem adalah kisah awal penyelamatan Allah. Kisah awal dari karya penyelamatan Allah. Dari sana awal karya penyelamatan itu diwujudkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika dikatakan mari kita ke Bethlehem, beta kita ke Bethlehem mangarahu dirita asadoho kita menikmati karya keselamatan yang telah Tuhan perbuat. Asadoho kita medai makidalang hangau Nabi Nuhani Yesus. Allah di hamba kamu utama kena ahama ipola. Na berjulu marhitita beta. Tapi saya dengar kata sebagai parhalan partohonan dan dohon na sopan hata beta itu tong dohon kita
beta tapasada marohat. Tapasada marohatna menuju sebuah pelayanan yang lebih baik ke depan. Dengan sikap yang menyatu, dengan hati yang menyatu, dengan tujuan yang menyatu, dengan titik fokus yang menyatu. Selama kita belum fokus untuk sebuah tujuan kita, maka kita tidak akan mencapai hal yang terbaik. Beta tak jauh mahal tubuh di Yesus, tak jauh mahal dua mendapat beta tak ubasi mangkuriata di bagasan nasiroha, di bagasan olubul. Beta tak pasada maruhata pahit pakon kuriata. Selamat Natal, mari kita saluhun. Pasu-pasu debata mahamu mertang yang mahita. Mulia mari Tuhan di hadamu nama salingan di teman-teman. Hadamu imana manutang rohama. Asal segala sesuatu yang kami pertontonkan, sekalipun kami harus diperhadapkan dengan banyak tuntutan, sehingga itu menjadi sebuah tantangan di dalam hidup kami. Tapi Natal ini menjadi tuntunan di dalam hidup kami, menuntut untuk tetap percaya, setia kepada Tuhan. Mau dia Tuhan medok beta, maki tema Natal di bagasan partikel. Naing sudi mahal pasibokot tujuh-tujuh. Asa sudi hami hidup saidi. Parhalado partohonan ng dohon na so partohon. Pahebakon huyang. Tapi sudi mahami galit masada-sada mandok. Beta marminggu. Beta pertanyaan. Beta mamuji Tuhani. Tu sudi tu gadup luas di huyang. Molo gadup hami parhalado partohonan. Dohon parhalado na so partohonan. Madok tusuli ruas yang beta marming, beta partagyangan, beta mamuji pasangapot Tuhani lamar taba magbilangan yang pada mosi tuhomay pasatan bukbahin ang laho patuson beta ima nagabi si Tuhon namin si suara nami di bagasan Yesus tabi ko tangan. Amen.